Ya. Haji Dayat. Haji Kuli. Toko HD. Kemarin kok abdi mah Haji Kuli. Kepungkur kerja di Arab Saudi 7 tahun. Toko HD Harley Davidson. Put. Nih baca apa nih? Sekarang Bapak ke RDI jadi hajatnya apa kalau boleh tahu? Ingin ke Bayar Suta. Hajatnya sih banyak Pak Haji, mau Boleh. bayar hutang. Apa aja hajatnya apa sebutin? Mau banyak sedekah, mau tambah modal gitu. Apa lagi? Udah aja gitu segitu. Ajarin bos. Ya Bapak. Jadi kalau kita punya hajat yang maksa, maka kunci utamanya kita harus juga maksa ibadah atau sedekah. Nah itu. Kalau hajat kita ekstrim, maka sedekah kita juga harus ekstrim, ibadah kita harus ekstrim. Ini kunci utama kita bikin takjub Allah. Gitu. Nah, kalau terkait dengan apa yang Bapak khawatirkan terhadap apa namanya toko yang diganggu-ganggu sama orang lain, karena di perdagangan itu memang lekat sekali dengan hal-hal seperti itu, maka kita harus kembali kepada Allah, yakin. Nah pertanyaannya pasti ditanya oleh Pak Haji, Bapak pernah enggak itu untuk supaya tokonya laris, supaya usahanya lancar, pernah datang ke orang pintar, datang ke seseorang untuk minta air doa, untuk minta pegangan, untuk minta wafa, untuk minta apa saja yang berkaitan dengan usaha. Sudah ke berapa tempat Bapak, ada 3 atau 4 atau 5 tempat yang pindah-pindah mungkin. Itu dulu Bapak mungkin yang ditanya Pak Haji. Berapa tempat minta apa? Pelarisnya untuk toko. Ya maksudnya kalau nanya ke orang pintar sih udah beberapa kali ya. Cianjur. Mana lagi? Cianjur, Garut. Ya Rengas Dengklok gitu. Rengas yang Dengklok. terakhir ini Rengas Dengklok. Banyak lah, ada 5. Banyak, ada 5. Dulu pertama dari Tasik. Terus Coba inget-inget, yang dari Tasik nyaranin apa, ngasih apa. Yang dari Cianjur nyaranin apa, ngasih apa. Yang dari Rengas Dengklok ngasih apa, nyaranin. Jadi Bapak kasih detailin saya, nanti saya bahas. Coba. Yang pertama mah dari Tasik ya dikasih amalan, suruh baca amalan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, terus yang keduanya ya surat Al-Fatah gitu, yang dari Cikalong. Terus dari Garut itu mah enggak dikasih amalan, beli barang gitu. Barang apa? Seperti Yang suruh ditanam itu di dalam tanah. Seperti porselen itu di dalamnya ada gambar nabi gitu, apa gimana saya nggak tahu ini. Saya dipasangin di depan rumah. Depan toko. Ya, Suruh beli tempe atau bala-bala atau tahu isi, terus dikunyah ke mulut, terus ditelan disuruh apa? Beli tempe goreng nggak? Suruh beli tempe goreng. Oh, terus yang satu lagi itu yang orang dekat tuh, itu mah juga ditanam. Saya sampai di istilahnya kayak dimandiin. Banyak sama tuh kayaknya lebih dari mama. Lebih Pak Haji. Dari Cianjur gitu.
Bapak datang ke orang pintar, disuruh beli ini, Iya. suruh ditanam ini, suruh Iya. suruh ngamalin ini. Iya. Ada perubahan nggak ekonominya Bapak naik ke atas? Nggak ada. Nggak ada. Malah merosot. Malah merosot. Uang Kan habis. biar gimana juga kan dia nuntut. Ajarin. Iya. Iya, Bapak. Bapak nggak suruh beli tempe kayak gini, nggak suruh. Nah, itu. Beli tempe, terus dimakan. Sama tongkol. Iya, Bapak Ibu sekalian. Selagi Bapak datang ke tempat-tempat yang Bapak sebut tadi, itu pasti beliau-beliaunya yang Bapak datangi itu tidak sendiri mengerjakannya. Dia pasti punya teman, punya pasukan untuk membantu Bapak. Kalau Bapak tidak lancar kesananya, Bapak mungkin seminggu 2 minggu melejit. Habis itu selesai. Iya. Apalagi yang sudah ada ditanam, berarti ada yang ngikut di Bapak, dia minta jatah terus. Maka ini akan mengganggu, menggerogoti terus. Karena dia tidak gratis. Pasukannya kan harus dikasih upeti pasukannya. Harus ada makanannya. Kalau Bapak tidak ngasih makanannya, maka ya dipaksa diambilin. Iya. Bapak pindah ke yang lain lagi, itu ditambah lagi. Iya benar. Ditambah pasukannya. Sehingga bukan berkurang tapi malah nambah. Iya. Khodam yang mengikuti Jawab nggak, di Bapak dan di tokonya Bapak. Dia jawab nggak, Maka namanya siapa? ini harus dibersihkan, Namanya Pak. kata dia. Oh. Karena Bapak tidak mengerjakan sendiri kan. Yang mengerjakan pasti orang-orang itu yang Bapak datang. Iya. Selagi dia sibuk ke orang lain yang lebih gede amplopnya, pasti dia lebih mengutamakan dia, Bapak sudah dilupakan. Iya. Nah, ini langkah yang pertama, Bapak, Ibu. Bapak Ibu harus membersihkan yang nempel di badan Bapak, yang nempel di badan Ibu untuk keluar. Supaya Bapak tidak lagi bersekutu dengan mereka. Bapak Ibu harus bersekutunya langsung kepada Allah. Karena nanti akan diganggu terus Bapak. Iya. Ya, Bapak. Caranya Bapak kerjakan dua-duanya. Datangnya berdua dulu pasti. Berdua sama Bapak Ibu. Ya. Berdua terus ya. Maka mengerjakannya dua-duanya Bapak Ibu siapkan air teko begini. Ya. Airnya air galon boleh, air sehat lah ya, air siap minum. Bapak Ibu bangun tidur Ya. sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis, Bapak Ibu sarungan begitu tanpa pakai. Ya. Nah, tangan kiri nempel, Iya. ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada airnya, sudah Ya. diisi air. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, yang ada di tubuh saya, nama Bapak sebutkan, bin, Ibu nama, binti, baik yang saya cari sendiri maupun karena datang sendiri ataupun karena kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nanti ada di sini. Ngucap tadi sambil digosok, gosok ke kelamin Bapak. Pegang, cucikan ke
air di sini. Ember. Kalau apa namanya ini? Ya pakai ember gitu. Pakai ini teko 9 kali. Kayak ini tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri langsung maupun yang datang sendiri ataupun yang karena kiriman orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok 2, lagi 3, lagi 4 sampai 9 kali. Air ini baik yang Bapak praktekin, Ibu praktekin, diminum, boleh diminum langsung untuk bikin kopi, bikin teh, bikin sayur, nanak nasi, diminum Bapak Ibu, dikonsumsi Bapak Ibu selama 9 hari. Jadi bikin ini habis, setiap hari habis selama 9 hari, setiap hari Bapak bikin sampai terasa gatal di sekitar kemaluan Bapak Ibu, terasa gatal atau di mana saja, ada yang sampai ke seluruh tubuh. Kalau mendarah mendaging itu terasa gatal, tidak usah panik, tidak usah ke dokter, bikin terus, bikin lagi sampai hilang rasa gatalnya. Kalau 3 hari, 4 hari terasa gatal, teruskan bikin sampai hilang rasa gatalnya. Kalau 9 hari pertama belum terasa gatal, karena Bapak sudah ke sekian banyak tempat, karena mendarah mendaging keluarnya jadi agak sulit, bikin lagi 9 hari yang kedua. Terus Pokoknya sampai terasa gatal, berarti dia mau keluar. Bisa? bisa. Nanti ada bacaannya kita kasih. Ini ya, Ya. itu dibersihkan dulu. Terus yang Bapak Ibu pernah tanam di depan Iya. toko, di depan rumah, tidak usah dibongkar, tidak usah dicari. Bapak bisa, kalau tempatnya dulu masih ingat, Ya. dicoak itunya, disiram air kencing. Dikencingi langsung boleh, Iya. atau kencing di kamar mandi, dimasukkan. Semua kembali ke asalnya, Makan di sini. kembali ke asalnya, kembali ke asalnya, kembali ke asalnya, kembali ke asalnya. Kembali. Jadi nanti yang bikin itu semua jadi dilawan sama dia. Terus bikin lagi, kalau itu tadi mengeluarkan dari badan Bapak Ibu, yang satunya Bapak bikin lagi cebokan atau rendeman CD untuk ditap, Itu mah udah itu. disiram di dilaksanakan. depan. Ya. Itu mah udah Ya dilaksanakan. terus, itu terus, Makan di karena sini, biar tinggal di nolak, sini. Sama itu untuk istri itu. menolaknya, ya, rendeman ataupun Cebokan. cebokan boleh, cebokan, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di sekitar toko saya, di rumah saya, kembali. Nanti yang ngirim akan dihadapi oleh dia. Sambil itu Bapak Ibu sekalian, ini kuncinya ini harus bersih Bapak. Ya. Badan Bapak Ibu harus, kemarin yang dijadikan khodam, diminta-minta, ini harus benar-benar tidak ada, kembali kepada Allah. Nah, ilmu berikutnya Bapak Ibu harus legowo sekarang. Apapun yang kondisi Bapak Ibu alami saat ini, Bapak Ibu terima dengan lapang dada. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu harus sholat tobat Iya. dengan 18 sifat itu dihilangkan 100%, tidak boleh ada satu pun. Sholat tobat maghrib sampai dengan isya, Iya. diniatkan satu persatu. Satu kesalahan
kita sholat tobat. Kenapa? Kita sudah bersekutu ke selain Allah. Oh, harus diniatkan diucapkan ya. Diniatkan, saya niat sholat sunat tobat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Itu kan urut kan itu? Iya. Gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat, salam. Nah itu tuh saya tuh jadi nggak diucapan itu. Jadi biasa-biasa sholat saya begitu. Iya, niatkan itu 18, Oh, niatkan berarti satu-satu biar ini teh satu-satu ya. satu-satu. Oh iya. Iya. Satu-satu sampai 18. Ya. Iya. Dibuka dulu gini di samping gini Bahwa kan, saya nggak kemarin apa-apa. udah melaksanain itu sholat tobat ini. Ya, itu maghrib sampai dengan isya ya, Iya. 18. Ya yang 18 itu. Sekarang Bapak udah tahu jadi ada yang khususin Allah. Khusus. Tidak gunda, sudah bisa, komen. Satu rakaat, satu aja. Biar cepet suratnya yang pendek aja. Iya. Nggak harus yang panjang-panjang. Iya. Sunnahnya malah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu tuh saya tuh merasa alhamdulillah saya lihat dari ilmu Pak Haji dari RDAY gitu ya. Saya tuh merasa dibukakan anugerah gitu dari Allah ya. Dulu saya tuh sebelum lihat postingannya YouTube dari Pak Haji itu, saya tuh bertahun-tahun belum pernah ke masjid, cuman Jumat ke masjid. Tapi saya udah lihat YouTube dari Pak Haji, saya merasa alhamdulillah gitu. Saya sering ke masjid, selalu ke masjid, selalu sholat gitu. Dulu mas saya tuh belum pernah. Ya. Selama 3 tahun kayaknya saya tuh paling ke masjid hari Jumat Jumat aja Ya, gitu. alhamdulillah ada perkembangan. Alhamdulillah gitu, Berarti kan berasa bahagia tetap ada satu. Iya, hikmahnya. Ada hikmahnya gitu saya karena lihat. kondisi. Iya. Kalau Bapak kondisinya tidak seperti ini, Bapak tidak ke masjid. Yang kedua juga tidak datang ke RDAY. Iya. Iya. Merasa alhamdulillah saya tuh. Ya, jadi Bapak sekalian dengan sholat tobat yang 18 untuk memantapkan lagi Pak Haji ngajari Ini kita nggak salah kenapa anak bini tambah buang dia. 5 sifat yang dominan dari 18 itu ambil 5. Iya. Diniatkan lagi sholat tobat dicicil 10 50 50. Iya. Ya, waktunya bebas selonggar Bapak Ibu. Iya. Nah, itu. Bersih, harus benar-benar bersih. Kenapa sih kok harus bersih? Karena Allah mengendaki hati kita ini bersih. Iya. Kalau hati kita bersih, kata Allah, kamu akan selalu dalam keberuntungan. Iya. Usaha selalu untung, pembeli selalu banyak. Untungnya banyak, pendapatannya banyak. Apapun langkahnya selalu positif. Iya. Tapi kalau negatif, kotor, maka kita akan selalu merugi. Kata Allah begitu di surat As-Sams, nanti dibuka biar tambah yakin. Surat As-Sams nanti dibuka yang As-Samsi. qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nanti dibuka. Nah, yang ketiga Bapak, ilmu dasar RDAY yang harus Bapak Ibu kerjakan di luar, di samping sholat tobat. Karena dengan sholat tobat itu, kata Allah, Allah akan mengembalikan harta Bapak. Allah akan melipat gandakan harta kita. Apa kata Allah? Mohon ampun. Iya. Dengan mohon ampun, maka kata Allah, wa yumditkum bi amwal, maka akan aku lipat gandakan hartamu. Itu janji Allah begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak, dasar ilmu RDAY-nya adalah ekstrimnya bangun jam 00, Iya. senyum, Iya. mandi, Iya. sholat tahajud, baca Quran 12 juz. Iya. Dimulai dari berapapun, targetnya harus secepatnya bisa tercapai 12 juz. Bisa baca Qurannya, bisa kan? Alhamdulillah. Bisa. Sudah Saya berapa? tuh kemarin tuh sebelum malam Jumat kemarin, minggu kemarin ada Abu Nadia itu, saya tuh udah melaksanakan Heeh. takjub itu. Kan cuman itu baca itunya pulang lagi balik lagi gitu. Iya, jadi saya tahu ada postingan dari Pak Haji YouTube-nya ya.
yang suka ngomong itu di atas itu pencerahan itu siapa? Nah dia lagi pencerahan ya saya oh iya gini gitu. Ya Makanya jadi terus saya tuh ditametin dulu tadinya mau kemarin ke sini teh. Tapi ini cuma 4 juz lagi saya mau tamatin gitu. Iya. Orang Alhamdulillah. Sunda kata ngomongnya. Kalau nggak gitu nggak privat seperti ini. jadi 12 juz itu semalam. Jadi Iya. Bapak targetnya bangun, bangun, senyum, mandi, sholat tahajud, Iya. witir, langsung baca Quran Iya. sampai terbit matahari. 12 juz. 12 juz. Enggak kuat. Bisanya berapa? Kuatnya berapa? Baru 6. Ya udah, besok Ya, saya lanjut. terus sampai Terus. 12 juz itu 4 malam. Oh, enggak, semalam. Iya, harusnya emang semalam gitu. Semalam mampunya berapa? Itu ekstrimnya di situ. Iya. Kenapa harus ekstrim di malam itu? Karena Allah merintahnya seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak buka di surat Al-Muzammil itu perintahnya nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam bangunnya. Nah, ada yang memanai 1/2 malam itu ya setengahnya malam itu manfaatkan untuk mendekat kepada Allah, Iya. jaga lilin. Kalau orang yang bersekutu dengan setan, kita jaga lilinnya dengan baca Quran. Baca Quran. Itu 12 juz. Mampunya Ya paling kuat. kuat 4, paksa pelan-pelan terus sampai akan ketemu. Kalau kita 4 juz semalam berarti kita akan hatam 8 hari. Enggak 4 malam. Hah? 4 malam. 4 hari apa? 30 hatamnya harus 30 juz. 30 Hatam juz. mulai dari Oh. Al-Baqarah sampai An-Nas. Iya. Ya. Iya, iya. Jadi terus sampai Anas. Iya. 30 juz. 8 hari. Iya. Periode berikutnya target 6 hari. Hatam 30 juz. Iya. Periode berikutnya target 4 hari. Khatam 30 juz. Berikutnya target 3 hari. 3 hari. Sudah dekat kalau sudah 3 hari. Nah, maka harus satu cara membaca, bacaannya harus ada irama yang cepat tapi tidak salah. Iya. Nah, cepat. Kita membiasakan kalau sudah hafal, Bapak seperti baca Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Kalau baca al kausar bisa 1 menit 10 kali itu menjadi pedoman Bapak. Iya. Berarti Bapak bisa baca 1 halaman 1 menit. Iya. Terus bacanya tidak harus full power apalagi malam hari. Alif lam mim tetangga dengar. Nah, pelan, berbisik, energinya hemat, tetapi telinga masih dengar. Iya. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tinggal mempercepat Paling bawah, speednya, cepat, percepat. paling bawah. Itu yang Bapak Ibu perlu amalkan serius lillahi ta'ala Lillahi ta'ala. semua. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza Al-Fatihah, harusnya Al-Fatihah ya. Supaya hajat kita Allah yang ngatur.
Di ilmu Pak Haji, kalau kita angkat tangan doa, maka Allah yang akan turun tangan. Kalau kita merasa mampu sendiri, kita turun tangan, maka Allah angkat tangan. Ada yang berat Bapak, tanyakan ke Pak Haji yang mana yang kira-kira berat dijalanin. Kalau ini praktekin, terutama yang ini harus bersih dulu, nanti diulangi privat lagi ke Pak Haji. Alhamdulillah enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Bisa. Oh, udah itu udah. Bisa dikerjakan semua. Bisa saya. Bisa. Bisa. Ada lagi yang tanya Pak Haji? Nggak ada. Saya mau nanya Pak Haji. Boleh. Kalau saya nggak bisa, soalnya punya anak Anak kecil kecil. baru 3 tahun. Sekarang juga mas sakit, ininya bengkak. Haji dan Sholat juga baru 2 rakaat udah dipukulin. Gantinya ibu nenenin suami bisa gak? Bisa. Pasti Pak Haji. Bisa gak nenenin suami? Bisa. Bisa. bisa banget. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Baharin. Paling 5 hari kemarin ya. 5 hari kemarin. Abis nenenin suami bisa gak ibu paksain lanjut ML? Ya harus bisa Pak Haji. Hah? Bisa. Bisa. Terakhir ibu kapan nenenin suami kalau boleh tahu? 5 hari malam apa ya? Oh, pulang dari sini malam minggu. Kalau nggak salah mah. Siapa yang minta duluan? Suami. Suami. Gimana suami mintanya kalau boleh tahu? Kata Pak Haji harus nenen katanya. Gimana? Suami mintanya gimana kalau boleh tahu? Ya minta nenen aja gitu kata, lihat postingan Pak Haji gitu. Terus? Suruh nenen gitu. Terus? Ya udah gitu aja. Sambil itu saya sambil baca, siapa kan baca utang. Suami gitu. ngasih gak? Hah? Suami ngasih gak? Suami Ya. Ngasih. Ngasihnya gimana suami? Istri gimana ngasihnya gimana ke suami? Jadi gini, gantinya baca Quran, ibu tiap hari wajib nenenin suami. Bisa? Berat gak? Ibu kan susahnya tadi apa? Baca Quran apa sholat taubat atau Ya, sholat Quran, tahajud taubat, atau bangun taubat. jam 00? karena anak gitu. Karena anak kan? Ya. Nah, bisa gak gantinya nenenin suami? Bisa Pak Haji. Bisa ya? Abis nenen lanjut ML bisa gak? Bisa. Ya udah, Bapak oke ya? Kalau ditawarin harus mau ya? Oke. Ya, oke. Oke ya? Iya. Bapak, jadi yang baca Quran 12 juz Bapak ya? Iya. Dari jam 00. Iya. Jadi bacanya udah diajarin bacanya tartilnya? Udah. Nah, saya mau Bapak dan Ibu malam ini jangan pulang, besok pagi denger testimoninya Mbak Nadia. Iya. Cair 1 triliun. Iya. Dan yang besok datang di acara testimoninya Mbak Nadia, saya sabdain tahun 2026 berangkat haji, visanya furodah, pakai makturnya, pakai travelnya maktur. Dan Bapak bulan ini harus cair 10 miliar. Amin. Bisa? Bisa. Ajarin, nyentongin duit, cair 10 M. Saya kemarin tuh lihat itu. Saya Udah, tulis udah. lihat. Cara-cara ininya sebelumnya kan saya udah tulis di rumah. Sekarang Kembali.
sama enggak gitu? Apanya? Kemarin gitu. Prakteknya gitu. Oh ya. Ini centongnya beda. Iya. Ini kasih uang bibit Pak Haji, Iya. 3 lembar uang terbesar. Iya. Ya, terbesarnya kan 50, 75, Iya. 100. Nah, ini kita jadikan magnet. Iya. Magnet untuk narik. Iya. Narik saudara-saudaranya, Iya. teman-temannya dia datang ke tempat kita. Iya. Caranya kita gosok dengan centong ini. Iya. Nah, bacaannya nanti ada teksnya, Bapak bisa. Oh, kemarin itu postingan Pak Marco, Pak Abdi ditulis, saya Ya. ditulis. Ya bisa. Ha. Udah satu sampai itu anak mengganggu aja saya ini dari setengah 12 itu. Saya tulis Pak Marco itu kemarin. Iya. Nanti dikasih lagi biar nanti. Ya, biar Kertasnya bisa. ada kan? Ya, Oh, bisa alhamdulillah. seperti itu. Nanti bisa dimodifikasi, Bapak. Yang enak, yang bagaimana menurut bahasa Bapak. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil, Bapak panggil dengan nama, sebutan kasih nama boleh, ini ganteng, cantik juga boleh. Ganteng, 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 ganteng ajak ya, undang ya, bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening saya. Undang ya, ajak ya, datangkan ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Saya lagi butuh uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, dari manapun juga sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, Bapak ulangi. Tulisan itu udah ada di teks. Di teksnya ada kan? Iya, diulang-ulangi ada. Nah, nanti tinggal dipraktekkan. Dengan penuh keyakinan saya. Nah ini ada ngundang pelanggan biar tamu-tamu pembeli-pembelinya banyak. Ini praktekin ini ilmu centong, praktekkan. Berarti centongnya beda ya? Centongnya beda. Sama yang dibagikan ini? Beda. Bisa? Bisa. Besok saya sabdain berangkat haji 2026. Amin. Ya, syaratnya harus datang dulu dengerin testimoni Mbak Nadia ya. Besok ya. Iya dong, pagi jam 7. Terkabul. Nenen wajib, ML wajib. Ya, terkabul. Kabul ya saya. Pak Hidayat. Ya. Sampai ketemu nanti Ya. besok di atas ya. Ya. Pak. Kabul ya, Pak.